Merah dulu. Ini Namboru Purba ini, Namboru Purba. Ya, Namboru Purba. Ya, apa kabar Edis? Kabar baik. Gimana kabar Namboru Purba? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Oke. Namboru Purba. Edis, Dari tadi ini saya ini cari muslim yang waras itu susah. Jadi kami tadi sedang Bunda ada membahas Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Agak sedikit waras, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang kitab Al-Quran. Begini, Edis ya, kamu di dalam Al-Quran itu adalah Sebentar, Namboru Purba, biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? Ya, ya betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dan dia tidak mau. Baik. Nah, jadi oke, tenang Namboru. Begini, berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, tahluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada manusia yang dia tidak mau, macam ini lah kayak Bunda ya. Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun Bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Iya. Dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik lagi, Namboru Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya, bukan balik-balik lagi. Artinya mereka tahluk, patuh, tunduk mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, tahluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Ya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya. Oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang. Kalau orang muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Makanya sunatnya itu. Mulai. Sebagai seorang muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Edis nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu
memang kita ikuti. Tapi walaupun Pertanyaan kita saya tak bukan ikuti, itu, tidaklah Namboru berdosa. Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad? Tidak, Tidak. tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Hanya baik. sunat Saya tunjukkan untuk Qurannya. mengikuti. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu. Ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya, Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? ya. Nah, lalu bagaimana Namboru Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh sayang, sayang kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa Allah nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namboru habis Purba, paham. Apa bahwa yang agama diajarkan oleh Islam Allah itu kepada- adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, Iya. sesungguhnya ia telah menaati Allah. Makanya Iya, tapi seorang ajaran Muslim Allah itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh, takluk, tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian Kamu- itu kamu itu mempertuhan nggak paham. anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu susah paham apa yang Bunda maksudkan. Sulit yang ini Namboru ditaati Purba itu. ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu Di yang kita mana ikuti, ada wajib. sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat Kan 5 ada waktu? Rasulullah Bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Cium kalau batu? seperti perkawinan poligami, Cium-cium batu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Rasulullah itu kehendak hawa nafsu itu yang ajaran cakap tadi, yang kau cakap tadi. Berarti umat muslim yang Oke. nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Jadi ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu Saya adalah tidak sunat. tanya itu, Tapi kalau ada Namboru Purba. Namboru Dengar Purba, dulu, saya dengar tidak dulu. tanya itu. Yang saya Edis. tanya, Iya, umat muslim kan pergi ke saya Arab paham. menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, Kehendak hawa ngikutin nafsunya. ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti Macam begini lah, berarti bukan macam ajaran Bunda Muhammad. Cium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang menjumpai Sebentar, kamu. sebentar. Bunda Menciumi cium batu kamu. ke Arab Kenapa? itu Karena ajaran Bunda siapa? suka sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, Macam saya balikin Bunda, dulu kamera macam saya Bunda. ya. Nih. Namboru Purba, Aduh, coba Edis. coba lihat ini.
Waktuku sudah habis. Sebentar. Edis, Ya, waktuku sebentar sudah dulu, habis, sebentar, sama sebentar, Daniel. sebentar. Namboru Purba. Ayo nanti kena marah aku bikin bosku. Coba lihat ini. Aduh, waktuku Sudah lihat ini belum? Sudah lihat orang-orang yang berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, sudah. menurut Itulah dia. Namboru Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma Nah, itu katanya bukan orang yang musyrik. macam mana ya? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam budak. Hawa nafsu? Jumpa Bukankah kamu, ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka udah jumpa Ka'bah itu kan nggak pernah. Nih, lempar-lempar batu lihat ini. Ka'bah. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam Tadi waktu katanya Nabi Ibrahim. mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail, kan iblis kan datang menggoda, maka Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, Ampun. berarti ini melempari iblis. Iya. Iblis melontar kepada dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumahnya, rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya manu. Itu bunda nggak tahu sebab bunda nggak pergi ke Mekah. Mana Loh, bunda lihat? sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya. Nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih. Dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah Iya, makin nggak ada. gede. Iya Ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang kan manusianya berarti udah membangun banyak, rumah iblisnya sudah setan. banyak. Nah, iblisnya pun udah banyak sih. Iblisnya beranak-anak. Membangun rumah setan. Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? Ya iyalah. Membangun rumah Iyalah. setan. Aku udah masuk, Edi. Udah Benar sampai kata sini Buya dulu, Sakur, Edi. teman-teman. Udah terlalu 20 menit aku. Almarhum Buya Sakur pernah berkata, kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Bunda udah terlambat lah, Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Quran nggak boleh Iya, kerja oke, malam. Iya betul, memang nggak boleh. Nah, terus Nggak kenapa boleh. kerja malam? Mengganggu kesehatan, tapi apa boleh buat? Habis Karena boleh buat, mengikuti memang hawa nafsu, dibuka betul. kerja malam. Iya. Iya, lebih mengikuti hawa nafsu Hawa ketimbang nafsu, Bunda. mengikuti Allah kan? Berarti Namboru Purba ini Iya, termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau Iya, begitu betul. turun dulu, Namboru Purba. Oke. Bisa, jadi ini. Ini kan ya. Sulit.